disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah.
siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh Yesus, Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau beri pengharapanku di dalam-Mu. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kau ku andalkan, Yesus. Yesus, hanya Kau ku andalkan, satu-satunya Yesus. Hanya Kau ku andalkan, haleluya. Oh Yesus, nikmati persembahan ini Tuhan Yesus. Mari sembah Dia Tuhan. Oh Yesus, oh hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Oh Yesus, hanya Kau
Siapapun juga, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, Kau Yesus, satu-satunya Yesus. Hanya Kau Tuhan, Kau ku andalkan Yesus. Oke teman-teman, tadi kita sudah membawa pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sedikit bagian dari firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Silvi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami dapat mengikuti ibadah youth online ini ya Bapa. Dan karena kekuatan kami sendiri, melainkan kasih-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan selanjutnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Sebelumnya Tuhan, Kau layakan kami Tuhan, sucikan dan kuduskan kehidupan kami dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Siapkan hati dan telinga kami Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Supaya firman kami dengar Tuhan, tidak sekedar kami dengar begitu saja ya Bapa, melainkan kami dengar, kami tanam di hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Jadi pelaku firman-Mu ya Tuhan, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, memberikan ya hikmat daripada-Mu. Apa yang keluar dari mulutnya Tuhan benar-benar berasal daripada-Mu ya Bapa. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Alaskan doa ini dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya. Shalom Star Generation. Sore hari ini saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat, dan dalam tudung perlindungan Tuhan yang sempurna. Sore ini mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Berbicara mengenai heart of worship, hati yang menyembah. Maka kita akan kemudian teringat pada satu tokoh Alkitab yang selalu dikaitkan, selalu dekat erat kaitannya dengan penyembahan, yaitu Daud. Daud dalam sepanjang kehidupannya didapati selalu menyembah Tuhan, baik dalam suka, baik dalam duka, dalam lembah, dalam puncak kehidupannya. Daud selalu didapati menyembah Tuhan yang sempurna. Bahkan dalam Mazmur 59 ayat yang ke-16, Daud berkata,
tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu. Pada waktu pagi, aku mau bersorak-sorai karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur, sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Daud berkata, aku mau menyanyikan kekuatan-Mu. Dia begitu sadar, begitu percaya bahwa ketika dia menyembah, ketika dia dalam sebuah penyembahan, ada kekuatan Tuhan di dalam hidupnya. Saudaraku, Daud memiliki gaya hidup menyembah. Saya percaya dia dalam segala hal dalam sepanjang hidupnya selalu mengutamakan penyembahan kepada Tuhan. Sore hari ini generasi muda, mari kita miliki gaya hidup menyembah. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, mau itu suka, mau itu duka, mau itu kebahagiaan, mau itu penderitaan, mari miliki gaya hidup yang menyembah. Seperti apa yang Daud katakan, mari nyanyikan kekuatan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Mari bersorak-sorai karena kasih setia Tuhan. Tapi ini pandemi, aku kesulitan sekolah. Tapi ini sedang pandemi, pekerjaanku begitu sepi. Anak-anak muda, pandemi atau tidak pandemi, tetap ada Tuhan di dalam hidup kita. Dalam sukacita maupun dalam duka cita. Bahkan ketika engkau diizinkan Tuhan mengalami kesakitan, diizinkan Tuhan mengalami kehilangan, baik itu keluarga, baik itu pekerjaan, baik itu impianmu mungkin. Tetap ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Tetap miliki gaya hidup menyembah. Tetap miliki hati yang menyembah. Karena ketika engkau menyembah, maka kekuatan yang dari Tuhan mengalir di dalam hidupmu. Ketika engkau sedang menyembah, maka anugerah Tuhan turun di dalam hidupmu. Ketika engkau sedang menyembah, maka favor, kemurahan yang daripada Tuhan melingkupi kehidupanmu. Generasi muda, penyembahan membalikkan keadaanmu. Apa yang kau anggap sebagai kesakitan dibalikkan menjadi kemenangan. Apa yang engkau anggap itu sebuah penderitaan dibalikkan Tuhan menjadi sebuah sukacita. Apa yang sedang engkau anggap itu sebuah kesulitan dibalikkan Tuhan menjadi sebuah kemudahan. Mari kita belajar dari Daud. Ketika Daud sedang dalam pelariannya, ketika Saul sedang mengejar-ngejar Daud, Daud tidak bersalah, anak-anak muda. Daud bukan sebuah buronan yang bersalah karena kesalahannya sendiri. Dia dikejar-kejar Saul bukan karena kesalahannya sendiri. Tetapi Tuhan izinkan itu terjadi untuk menempa hidupnya. Dalam situasi seperti itu pun kita melihat, kita membaca, kita belajar. Daud tidak pernah meninggalkan penyembahannya kepada Tuhan. Bahkan ketika Tuhan izinkan Daud bahkan punya kesempatan besar untuk membunuh Saul, Daud berkata, aku tidak akan membunuh orang yang diurapi Tuhan. Karena aku tetap menyembah Tuhan. Karena aku tetap percaya Tuhan yang memimpin aku, Tuhan yang lead hidupku, Tuhan yang sedang mengerjakannya, bagiannya bagiku. Maka aku akan menunggu Tuhan yang mengerjakannya bagiku. Maka aku tidak akan membuat keputusan sendiri. Aku mau tetap, hatiku mau tetap menyembah Tuhan. Aku mau tetap menunggu Tuhan yang membuat keputusan bagi hidupku. Dan kita tahu semua ending dari kisah itu. Saul kemudian kalah bukan oleh tangan Daud. Saul kemudian meletakkan jabatannya sebagai raja bukan karena Daud yang mereka-rekakannya, tetapi karena Tuhan sendiri yang membuat itu. Karena Tuhan sendiri yang sudah memberikannya kepada Daud. Karena cintanya kepada Daud.
Karena dia mendapati, Tuhan melihat Daud tidak pernah meninggalkan Tuhannya, tidak pernah meninggalkan penyembahannya kepada Tuhan, sekalipun dia sedang dalam kesulitan. Bahkan ketika Daud dalam kejatuhannya, ketika Daud sedang di dalam sebuah kegagalannya, ketika Daud berhadapan dengan sebuah hukuman Tuhan dalam kegagalannya, karena dia mereka-rekakan sebuah kisah supaya dapat memperistri orang yang dimana dia jatuh di dalam dosa. Saudaraku, dia tetap menyembah Tuhan. Ketika anaknya sedang ditulahi, sedang dalam sebuah kesakitan yang besar, Daud tetap menyembah Tuhan. Alkitab berkata Daud berpuasa, menangis sehari-harian, menyembah Tuhan, minta belas kasihan Tuhan supaya anaknya disembuhkan. Tapi ketika kedaulatan Tuhan jadi di dalam hidupnya, ketika kemudian anaknya tetap meninggal dunia, ketika doanya, ratapannya, puasanya seakan-akan tidak didengarkan Tuhan, Daud tetap menyembah Tuhan. Dia bangun dari tidurnya, dia mandi, dia mengganti kain kabungnya, dia berkata, ketika anak itu hidup, aku minta belas kasihan Tuhan. Tetapi ketika akhirnya Tuhan memanggil anak itu pulang, aku tetap akan menyembah Tuhan. Sudah tidak ada lagi gunanya untuk aku berpuasa, berkabung, karena anak itu sudah pulang kepada Tuhan. Tetapi saudara, kita lihat respon hati Daud. Dia tetap menyembah Tuhan. Sore hari ini, mari cek hati kita masing-masing. Mari kita cek apakah hati kita, apakah gaya hidup kita tetap menyembah Tuhan, ataukah ketika kita sedang dalam masalah, ataukah ketika kita sedang dalam kesulitan, kita mulai mengeluh, kita mulai malas baca Alkitab. Udah, aku gak usah baca Alkitab lagi. Udah, aku gak usah ke gereja lagi. Udah, aku gak usah dengerin firman Tuhan lagi. Toh Tuhan gak dengar doaku. Saudara, sejujurnya hari-hari ini saya sedang mengalami satu didikan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya diizinkan Tuhan mengalami COVID seperti yang saudara semua sudah tahu. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, saudara. Ketika dinyatakan negatif, ketika dinyatakan sudah sembuh, Tuhan izinkan saya mengalami yang namanya long COVID. Ada satu bagian di sebuah pencernaan di dalam diri saya yang begitu trouble. Bahkan sampai sebulan berlalu, masih ada bagian dari pencernaan itu yang begitu trouble, begitu mengalami masalah, dan sangat berat yang saya alami. Menurut saya itu sangat berat, karena saya percaya kita semua dicobai, diizinkan mengalami proses sesuai dengan kekuatan kita masing-masing. Tapi Tuhan berkata, kamu kuat, porsimu memang segitu. Tapi ada 1-2 titik saya merasa, Tuhan ini berat banget, Tuhan aku tidak kuat. Saudara, di titik terendah di dalam hidup saya, di titik dimana saya berasa ini capek banget Tuhan, masa sudah sebulan lebih, masa sudah sekian hari. Secara manusia saya berkata, Tuhan gak selesai-selesai, Tuhan ini capek banget Tuhan, sudah sebulan lebih Tuhan, mau sampai kapan Tuhan? Sekalipun dokter berkata sabar, saudara ya, dokter berkata sabar, tapi secara manusia sudah lelah, sudah tidak bisa sabar rasanya. Tapi ternyata Tuhan masih berkata, sanggup nak, kamu bisa nak. Sampai di satu titik saya mendengar Tuhan berkata, perbanyak penyembahan, perbanyak waktu-waktumu di rumah untuk menyembah aku, perbanyak waktu-waktumu di rumah untuk baca Alkitab. Saudara, ketika itu saya kerjakan, ketika itu saya lakukan, ada kekuatan yang dari Tuhan mengalir, ada berkat anugerah yang dari Tuhan mengalir turun. Bahkan ketika dalam
kesakitan sekalipun, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri anugerah, kesanggupan, kemampuan untuk saya melewatinya. Apakah hari ini sudah selesai? Sejujurnya belum selesai, tetapi sudah jauh lebih baik. Karena hati yang menyembah, hati yang bersyukur, hati yang berterima kasih, hati yang rela menjalani semua yang Tuhan buat di dalam hidup kita, membuat kita punya kekuatan ekstra yang dari Tuhan, membuat ada terobosan, ada breakthrough yang dari Tuhan mengalir turun di dalam hidup kita. Mari saudara, kita belajar punya gaya hidup menyembah seperti Daud. Tidak mudah, tetapi pasti bisa. Tidak mudah ketika kita dalam kejatuhan, ketika kita dalam penderitaan, ketika kita dalam kesulitan, kita tetap menyembah Tuhan. Saya akui itu tidak mudah, tetapi bisa. Kalau saya bisa, kalau Daud bisa, maka saudara juga bisa. Saya tidak tahu saudara, kalau hari ini dikasih tema hati yang menyembah. Oh, ternyata Tuhan mau ajar saya punya hati yang menyembah dulu sebelum saya bicara dengan kalian semua. Ternyata bulan-bulan lalu Tuhan didik saya, Tuhan proses saya untuk punya gaya hidup yang menyembah dulu, lebih dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya porsi menyembah saya hanya sehari, ya 1 jam. Hari-hari ini Tuhan buat bahkan 2 jam, 3 jam, punya hati yang menyembah lebih banyak, punya gaya hidup yang menyembah. Saudara, bahkan di motor, bahkan dalam pekerjaan, bahkan ketika sedang melakukan satu kegiatan, hati kita harus tetap connect ke Tuhan. Hati kita harus tetap menyembah Tuhan. Bisakah? Bisa saudara. Mampukah? Mampu saudara. Kita semua dilahirkan untuk jadi penyembah-penyembah Tuhan. Maka tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan kecuali isi hari-hari kita dengan menyembah Tuhan. Kita belajar lebih banyak dari Daud. Apapun yang dikerjakan Daud, dia selalu menyembah Tuhan. Bahkan sampai masa tuanya, sampai ketika putih rambutnya, sampai apa yang sedang dia kerjakan di dalam setiap peperangan demi peperangannya, hatinya tetap menyembah Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Hati yang menyembah Tuhan itu bukan kemudian saudara kita kemudian harus menyanyi buat Tuhan sepanjang hari, berdoa buat Tuhan sepanjang hari, tidak melakukan apapun dalam pekerjaan kita. Bukan itu saudara. Tetapi hati kita ini connect ke Tuhan. Jiwa kita ini connect ke Tuhan. Apa yang sedang kita kerjakan, ketika kita sedang sekolah, melakukan tugas sekolah kita, hati kita ini tetap menyembah Tuhan. Gimana caranya? Nanti kita tidak konsen sekolahnya. Bukan gitu saudara. Bukan kemudian ketika guru kita menerangkan, kemudian kita jadi nyanyi-nyanyi kecil sendiri, mendendangkan pujian sendiri. Bukan begitu saudara. Boleh seperti itu, sesekali boleh. Tetapi bukan itu caranya. Hati yang menyembah adalah hati yang mengandalkan Tuhan dalam setiap hal di dalam hidup kita. Ketika kita lagi dalam pekerjaan kita, ketika kita lagi dalam sekolah kita, hati kita ini connect ke Tuhan. Tanya Tuhan, apa yang bisa kita kerjakan supaya kita tetap jadi teladan. Tanya Tuhan, apa yang bisa kita lakukan supaya kita ini mencerminkan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, hati yang menyembah adalah hati yang berserah dan percaya kepada Tuhan. Setiap kita pasti mengalami yang namanya peperangan di dalam hidup kita. Bukan peperangan yang nyata dalam arti si A lawan si B atau negara A lawan negara B, kemudian kita ada dalam medan peperangan. Bukan peperangan yang nyata seperti itu saudara. Tetapi ada peperangan batin di dalam hidup kita yang senantiasa sedang terjadi. Ada pergumulan di dalam hidup kita yang setiap hari ada. Contohnya, kalau kita diminta untuk membolos,
Apalagi kalau ini sekolah online, ada sangat banyak kemungkinan, ada sangat banyak tawaran yang lebih indah daripada sekolah, saudara ya. Kalau kita diminta membolos, itu pertentangan, itu peperangan di dalam diri kita. Apa yang kita menangkan, apa yang kita sedang akan buat, apa yang kita akan putuskan, itu sebuah peperangan di dalam hidup kita. Atau ketika kita sedang mengalami pergumulan di dalam keluarga, mungkin orang tuamu sedang bergumul dengan ekonomi, mungkin orang tuamu sedang bergumul dengan perselisihan, itu juga menjadi peperangan bagi kita. Saudara, hatimu harus tetap menyembah Tuhan, hatimu harus tetap berserah kepada Tuhan. Jangan pernah buat keputusan sendiri kalau Tuhan tidak buat keputusan dalam dirimu. Selalu tanya Tuhan, apa yang terbaik yang harus engkau kerjakan. Bahkan saat ini kalau engkau sedang memutuskan mau sekolah di mana, mau kerja di mana, kalau hatimu, gaya hidupmu menyembah, maka engkau akan menyerahkan keputusanmu kepada Tuhan. Bukan apa yang elok, bukan apa yang baik, bukan apa yang bagus menurut engkau, tetapi apa yang terbaik menurut Tuhan di dalam hidup. Beberapa waktu yang lalu ada seorang anak yang ingin sekali sekolah di desain. Dia pengen jadi desainer. Pokoknya aku suka desain, aku suka gambar. Tapi ketika dia berdoa, ketika dia tanya Tuhan, ketika dia bawa ke hadapan Tuhan, ketika dia senantiasa menyembah Tuhan dalam setiap keputusan hidupnya, Tuhan berkata dia harus masuk ke kedokteran. Beda banget sama apa yang jadi impiannya, tidak sama banget dengan apa yang menjadi kerinduannya. Tapi saudara, ketika dia taat dengan Tuhan, tepat ketika dia lulus, pandemi muncul, dan dia hari ini jadi berkat buat banyak orang karena profesinya. Memang tidak sesuai, memang tidak sama, memang tidak seperti yang dia inginkan, tetapi ternyata dia lebih bermanfaat, lebih jadi berkat ketika dia nurut sama Tuhan. Kalau hati kita connect dengan Tuhan, kalau hati kita, gaya hidup kita terbiasa menyembah Tuhan, maka kita akan jadi anak-anak yang peka, orang-orang yang peka akan isi hati Tuhan bagi kita. Bukan lagi apa yang menjadi keinginan kita, kesanggupan kita, tetapi apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, itu yang jadi, dan itu lebih indah. Kalau kita lihat saudara, kalau hari itu Daud tidak punya gaya hidup menyembah, menurut saya sampai akhir hidupnya, dia akan tetap jadi gembala domba. Tapi karena hatinya connect dengan Tuhan, karena dia serahkan hidupnya buat Tuhan, karena dia punya gaya hidup menyembah Tuhan dan menyukakan hati Tuhan, dan Tuhan berkenan akan hidupnya, maka Daud yang bukan siapa-siapa, bahkan Daud yang tidak dipandang oleh orang tuanya sendiri, dipandang Tuhan menjadi orang yang terpandang. Bahkan sampai hari ini tidak ada orang yang tidak kenal dengan Daud. Mereka semua mengerti Daud adalah raja yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, mari pilih untuk jadi berkenan di hadapan Tuhan. Pilih untuk jadi the best di hadapan Tuhan. Miliki gaya hidup menyembah. Kalau gaya hidupmu selama ini lebih ke nge-game, kalau gaya hidupmu selama ini lebih ke nonton, ayo, masih ada waktu di hari-hari ini engkau berbalik kepada Tuhan. Pilih lebih banyak menyembah daripada melakukan hal yang lain. Pilih yang lebih berguna bagi hidupmu, yaitu mencari wajah Tuhan, daripada engkau membuang-buang waktumu, menghabiskan lebih banyak waktumu untuk bermain-main bersama dengan teman-teman, untuk sekedar nonton, berjam-jam menangisi sebuah drama yang ternyata itu hanya sebuah settingan dari manusia. Bolehkah? Boleh saudara. Tapi engkau harus spare waktumu, engkau harus atur waktumu dengan baik, supaya hobimu, supaya kesenanganmu tidak lebih besar daripada mencari wajah Tuhan. Sore hari ini,
Mari bersama-sama dengan saya buat keputusan untuk mengubah hidup kita, punya gaya hidup yang menyembah, punya hati yang menyembah dalam setiap aspek kehidupan kita. Apapun yang sedang kita alami hari ini, mari tetap menyembah Tuhan. Pandemi tidak membuat kita jauh dari Tuhan. Permasalahan, peperangan dalam kehidupan kita tidak boleh membuat kita undur daripada Tuhan. Tetapi justru semakin kita dalam penderitaan, semakin kita dalam tekanan, semakin kita dalam kesulitan, ayo tetap buat keputusan. Kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Kita harus semakin intim dengan Tuhan. Semakin mengejar Tuhan lebih dari apapun. Biar gaya hidup kita didapati seperti Daud. Dalam keadaan seperti apapun, kita didapati menyembah Tuhan. Dalam situasi seperti apapun, kita didapati tidak undur daripada Tuhan. Ketika Tuhan melihat kita seperti itu, saudara, Tuhan akan berkata, engkau sungguh berkenan anakku. Aku rela memberkati engkau. Aku akan memberikan banyak hal, banyak fasilitas kerajaan surga, bahkan banyak berkat, banyak anugerah kepada setiap engkau yang berkenan di hadapanku. Itu yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Maukah engkau? Pasti mau. Kalau bicara berkat, kalau bicara anugerah, kita pasti antusias. Harganya tidak mahal, saudara. Menyembah Tuhan dalam segala situasi, punya gaya hidup menyembah, punya hati yang menyembah Tuhan dalam segala keadaan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu. Kami bersyukur Engkau memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan buat karunia-Mu dalam hidup kami, buat setiap hal yang terjadi di dalam hidup setiap kami. Sore hari ini Tuhan, biar kami anak-anak-Mu didapati Tuhan, menjadi anak-anak yang punya gaya hidup menyembah. Tuhan, biar setiap aspek dalam hidup kami, biar setiap kesulitan, penderitaan apapun yang kami alami, biar setiap sukacita, kebahagiaan apapun yang Engkau berikan dalam hidup kami, biar setiap peperangan demi peperangan yang sedang kami hadapi hari ini Tuhan, kami didapati senantiasa menyembah Engkau. Biar Tuhan Engkau berkenan atas hidup kami. Biar Tuhan Engkau melihat Tuhan kami menyukakan hati-Mu Tuhan. Dan kami melihat ada pintu-pintu berkat, ada pintu-pintu anugerah terbuka di dalam hidup setiap kami. Dunia boleh semakin sulit, pandemi boleh semakin lama, tapi Tuhan, kami didapati Tuhan berkenan di hadapan-Mu, dan hidup kami justru diangkat semakin hari semakin naik dan tidak pernah turun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Halo guys, thank you semuanya yang udah join di ibadah youth kita kali ini. Kita tunggu ibadah youth selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2021. Jangan lupa ya. Untuk info lebih lanjut bisa kunjungi aja nih Instagramnya @stargenerationecc. See you guys, keep on fire and God bless you.